Lama kan dekat Malaysia, tapi kenapa dekat sini saya tak pernah nampak ada Grab moto. Kat kampung saya dekat Indonesia ramailah orang naik. Bukan Malaysia. Saya ni di Pontianak, Kalimantan Barat. Tak ada benda je special. Tapi beg ni special dia yang sini. Kau pasal tak? Buat teman-teman yang udah respon video Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen because. Hai teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Jumpa lagi di channel ini. Semoga kalian yang menonton video ini saya doakan semoga sehat, senantiasa dimurahkan rezekinya, dan tetap semangat untuk menjalani hari-hari ini. Oke, nah dari banyaknya culture shock, hal-hal yang baru orang Indonesia datang ke Malaysia ini, ada satu poin yang akan kita ulas pada video ini ya. Asal katanya di Malaysia ini kenapa tak ada Gojek, karena di Indonesia itu banyak sekali Gojek ya. Pernah juga ada terdengar desas-desus Gojek akan masuk ke Malaysia gitu. Ya, ramai juga rakyat Malaysia menolak dengan adanya Gojek masuk ke sini. Ramailah netizen yang berkomentar karena Gojek ini terlebih dahulunya ada di Indonesia. Katanya Malaysia mengikut-ngikut gitu ya. Katanya gini, suatu saat Malaysia membutuhkan Gojek. Oh gitu. Pernah membahas tentang alasan kenapa itu, tapi itu singkat saja. Lepas ada yang berkomentar macam ini ya, aku salut bab dia faham kenapa Gojek tak ada di Malaysia itu, bab hukum mahram. Dan ada yang mungkin yang tidak tahu apa itu Gojek. Gojek itu macam serupa Grab, tapi bezanya kalau kita di Malaysia ini Grab itu kereta ya yang membawa penumpang. Kalau Gojek itu pula dia moto, sepeda moto bawa penumpang. Nah, bawa ke tempat tujuan. Dan nanti kita akan bahas juga pasal back rider macam Food Panda macam ini. Ada sesuatu yang istimewa yang Malaysia sedetil ini pun sampai mereka pikirkan. Tengok video ini sampai akhir, kita ulas-ulas, kita bahas-bahas juga ya. Duduk lama kan dekat Malaysia, tapi kenapa dekat sini saya tak pernah nampak ada Grab moto. Kat kampung saya di Indonesia ramailah orang naik Grab moto ini, kita panggil ojek. Padahal kalau masa-masa peak hours time orang pergi kerja balik kerja, kita naik Grab moto itu lebih selesakan. Lagipun juga saya rasa costnya itu lebih murah. Dekat kampung saya dekat Indonesia ramailah orang naik itu. Hari itu saya melancong di Vietnam, di Bangkok. Dekat sana ada juga Grab moto. Kenapa tapi di Malaysia nggak ada? So korang ada yang tahu boleh tak explain dekat I, komen dekat video I ya. Oke, thank you. Duh, lama dia dah di Malaysia ini, tapi dia tak pernah tengok adanya Gojek ya, macam Grab moto. Kalau untuk bawa penumpang memang Sari akui itu tidak ada, tapi kalau bawa makanan adalah ya kan, macam Grab, Food Panda. Apa manfaat daripada Gojek itu kan? Supaya mengurangi kesesakan di jalan raya gitu. Di sini kita jalannya oke-oke saja, lancar-lancar saja ya, kecuali mungkin sedikit ada di daerah Kuala Lumpur sana ada jam-jamnya jam, tapi itu pun tetap jalan ya teman-teman. Lagi kalau di Malaysia di sini saya lihat orang-orangnya itu sangat mementingkan daripada segi keselamatan dan juga keagamaan ya teman-teman. Kalau keselamatan, karena di Malaysia ini jalannya tuh besar lebar-lebar ya, ada juga melalui highway boleh. Macam keselamatannya itu agak lebih tinggi ya kan dibandingkan kita menggunakan kereta. Hari sangat salut bab keagamaan. Perempuan dan lelaki tidak muhrimkan, jadi tidak sesuai. Kalau naik motor itu kan dia berdekatan kan, kalau ada misalnya bumbung sedikit gitu, tak elok lah ya kan. Itu ya teman-teman, sangat diperhatikan dalam sisi agama mahramnya. Oke, di sini Sari mau tanya kepada teman-teman Malaysia, macam mana tanggapan kalian tentang Gojek ini? Sesuai atau tidak? Bukan Malaysia. Saya ni di Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia. Memang bahasa di sini tuh kayak Upin Ipin bang, kayak Malaysia. Tapi ada bedanya, jelas ada bedanya antara Melayu sini sama Melayu di Malaysia. Ya, di Malaysia ini
public transportnya sudah sangat bagus ya. Di sini ada bus tiap berapa menit sekali, ada LRT, MRT, monorail, apalagi di daerah KL sana kan. Semuanya itu sudah bagus ya. Kenapa dekat Malaysia tak ada Grab Moto yang bawa orang? Hari itu ada buat video soalan tentang ini. So, banyak kali yang respon video itu. Jomlah kita baca sama-sama ya alasannya apa. Dekat Malaysia, motor laju-laju takut penumpang tercabut helmet. Betul, keselamatan. Kalau negara maju tak sesuai ojek. Setakat moto, semua rumah ada moto. Jadi nggak ada ojek. Di Malaysia, suasana panas neng. Di Indonesia, sejuk ada salju. Sejak bila di Indonesia ada salju? Sama aja. Bahayanya kalau yang Grab tuh Grab terus engkau dalam semak. Keselamatan lagi penting dari duitmu. Terus ada lagi yang komen kalau ada nanti auto ramai yang nak buat job tuh. Dan bini-bini dekat rumah lagi lagi angin nanti. Terus ada juga yang komen di sini laki perempuan ada batasan dan aturannya. Grab apps sudah apply Gojek tapi tidak diluluskan oleh Kementerian Agama sih. Tapi menurut Ai alasan yang lebih make sense itu ialah karena di segi keselamatan dan agama ya. Karena Malaysia itu negara muslim, jadi kalau mungkin duduk berdekatan itu bisa menimbulkan fitnah dan lain-lain. Sekali lagi thank you buat teman-teman yang udah respon video itu. Sekarang aku tahu. Terima kasih. Bye. Dikatakannya Malaysia adalah negara muslim. Indonesia pun banyak juga muslimnya ya. Tapi kenapa ada? Kalian boleh tolong jawab? Oke teman-teman, nah itu tadi beberapa jawaban daripada netizen. Katanya ternyata pernah juga mau dimasuk ke sini tapi ditolak oleh Kementerian Agama. Nah itu yang Sari bilang tadi ya teman-teman. Kalau di Malaysia ini sangat diperhatikan dalam sisi agama ya. Itu yang bagusnya. Sari mau tanya untuk teman-teman Malaysia, apa alasan pribadi kalian kenapa Gojek tak payah masuk atau harus ditolak daripada Malaysia ini? Boleh jawab ya. Ada yang kata kalau naik Gojek sepeda motor itu lagi murah kan. Tapi menurut Sari, GrabCar di Malaysia ini juga murah-murah kok teman-teman. Ada yang RM5, jauh sedikit ada yang 13, RM10 pun boleh ya. Jadi buat pengetahuan teman-teman Indonesia, kalau di Malaysia ini ada juga yang kalian lihat kan, kalau dalam setiap vlog-vlog orang itu ada yang bawa motor tapi di belakang itu ada macam satu box macam itu adalah Food Panda ataupun Grab Food ya, yang mereka itu bawa moto tapi dikhususkan untuk menghantar makanan, bukan menghantar penumpang. Ini juga Sari sangat salut ya. Di Malaysia ini memang sangat diperhatikan. Tengok dulu daripada video ini ya, nanti kita akan jelaskan. Kalau beg ni tak ada benda je special. Tapi beg ni special dia yang sini. Kau pasal tak? Ni. Nampak? Ini memperkenalkan beg baru Food Panda yang bernama sekarang Bekal dari Food Panda. Yang menariknya beg ini diiktiraf halal oleh Cakim. Siap nombor siri lagi. Memang terbaik. Wow, Jangan ragu-ragu bila nak order Food Panda. Nampak? Wow, ada halalnya juga. Ini yang kita nak. Okey, semoga bermanfaat. Tinggi tahniah saya ucapkan kepada pihak DHE Logistik Sdn Berhad dan Food Panda Malaysia di atas pelancaran. Oke teman-teman, ini yang Sari cakap tadi ya. Bahkan itu Food Panda B-nya pun ada sijil halalnya. Wow, sampai macam itu diperhatikan ya. Sekarang dulunya ya ada Food Panda warna pink itu B-nya kan. Biasanya berisikan makanan-makanan yang dah di-order daripada customer kan. Sekarang patutlah itu hari-hari ada tengok kan berapa rider itu memakai dia beg di belakangnya itu warna kuning, tulisannya Bekal, baru ada tulisan kecil by Food Panda. Oh, ini yang halalnya ya, sampai ada sijil halalnya dan ada juga nombor sirinya. Wow, itu ya. Macam ini pun
diperhatikan dari sisi agama. Nah, itu hari-hari ada pernah reaction orang-orang Indonesia datang ke Malaysia itu mereka cincai-cincai saja masuk ke kedai makan, dia boleh saja masuk ke kedai Cina, tak ada maaf B2-nya gitu ya. Lepas orang Malaysia sangat marah juga, tak diperhatikan dan dipastikan kalau betul-betul ada sijil halalnya. Karena di Malaysia ini sangat diperhatikan itu ya. Mereka tidak ada cincai-cincai membuat macam masuk makan saja-saja gitu ya. Bahkan ini juga sangat diperhatikan. Bike rider itu pun ada sijil halalnya loh. Nah nih rider-rider boleh komen ya. Oke teman-teman, nah kita kembali lagi ke pembahasan Gojek ataupun ojek tadi itu. Nah pernah juga desas-desuskan tadi masuknya Gojek ke Malaysia, tapi ya ditolak juga daripada Kementerian Agama dan juga ramai orang Malaysia yang kurang bersetuju dengan masuknya itu. Jadi sampai sekarang tidak ada ya. Jadi kalau kalian datang ke Malaysia gunakan GrabCar, itu pun boleh ya. Satu video, adakah rakyat Malaysia bersetuju pelaksanaan Gojek? Nah by the way ini videonya beberapa tahun yang lalu, tapi tak apalah ya, kita dengarkan macam mana tanggapan orang Malaysia. Sebelum juga kalian juga boleh komentar di bawah ya. Oke. Adalah kenderaan motosikal untuk perkhidmatan penghantaran sama ada penumpang, makanan atau perniagaan kecil. Baru-baru ini Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman berhasrat untuk memperkenalkan Gojek di Malaysia untuk membantu golongan mat motor membuat perniagaan kecil menggunakan motosikal. Bukan itu saja, Gojek juga membantu mewujudkan ratusan ribu peluang pekerjaan seperti di Thailand dan Indonesia. Namun, ada beberapa pihak tidak bersetuju jika Gojek diperkenalkan di Malaysia. Adakah rakyat Malaysia bersetuju menaiki Gojek? Ikuti tinjauan suara kini. Setuju ke tak kalau ada Gojek dekat Malaysia ni? Kalau bagi saya setuju, tapi dengan ada syarat yang ketat sikit lah. Dengan macam lelaki bawa lelaki perempuan okey lah. Kalau tak setuju ke tidak? Kita ni kebanyakan tak setuju, kebanyakan. Tak, kalau Gojek ada kat Malaysia ni, Tak sesuai lah. tak suka tidak? Setuju je lah untuk pendapatan orang kan. So Malaysia? Oh yeah, I heard. Yeah. What do you think about Gojek? Just a few questions about Gojek. Gojek, the motorcycle grab. Yes. I feel that I will not use it because a bit dangerous for me to go on the road with motorcycle. So what do you think? Why? But it's a good good way of transporting people when the traffic is jam. Gojek di Malaysia setuju ke tak? Kalau you nak Tak setuju. Tak setuju, kenapa? Motorbike panas. Panas lah. So kalau ada Gojek dekat Malaysia, setuju ataupun tak? Bagi saya tak setuju daripada segi yang macam laki perempuan tu lah. Tapi kalau daripada untuk kurangkan sesak lalu lintas ni, saya setuju lah. Question about Gojek. Do you agree Gojek in Malaysia? Gojek, not exactly sure lah. But anyway, looking into the safety of the people, I think I don't agree. Ramai yang tak bersetuju Kalau ya. Gojek ada kat Malaysia, abang setuju ataupun tidak? Tak. Kenapa? Bagi saya Gojek ni dari segi pertama kali dari segi kita menuju negara negara lebih maju. So bagi saya Gojek tak sesuai untuk berada di negara Malaysia lah, sebab kita negara orang kata nak ke arah kemajuan. Bagi saya Gojek ni dia banyak mendatangkan orang kata negatif daripada positif. Okay? So pertama dari segi keselamatan lah. Ada dari segi bagi kita negara Muslim mungkin ada sedikit orang kata masalah. Yalah, bila kita naik motosikal kan berdua, okey, kita tahu siapa dia, so itulah orang kata sedikit bincangan lah bila Gojek dilakukan di Malaysia. Anyway, if you introduce motorbike like this, you are actually encouraging people to have more vehicle in KL. We should be taking trains, right? That's what MRT for and LRT for. So kena ada Gojek lelaki, Gojek Dia kena ada dua benda lah tu lah. Macam tu lah, untuk senang lah, takkannya perempuan nak naik dengan lelaki. Saya rasa memang tak sopan lah. Lagi satu, tak ada kot perempuan nak naik. Abang
jadi pemandu Gojek sendiri macam mana? Saya prefer untuk bawa lelaki je lah. Bawa lelaki saja lah. Memang tak nak ambil Memang tak nak ambil perempuan lah kan. So, if the rider was a guy, would you? I don't mind. You don't mind yeah. to- I tried before in Indonesia. Oh, you try it? Yeah, Is it Surabaya. safe? Yeah. Is it safe in when you try? I feel safe lah. Safe. Because in the city, it's not kampung. You should feel So, safe. Between job opportunity and the safety of the people, you must weigh which one is better. So, of course, you can create job opportunity, but at the same time, if you create a crime rate, then what's the point you creating a job opportunity when at the same time you are creating a crime rate? So it doesn't not balance. so if Gojek in Malaysia, what are your suggestions? Gojek in Malaysia. How suggestion? As long as they provide personal accident insurance and it drives at a very safety speed, it should be okay lah. So kalau Gojek ada kat Malaysia, apa cadangan abang? Kita lebih menitipkan dari segi mungkin kita akan dari segi keselamatan lah, kita kena titik pada keselamatan sebab di Malaysia kadar kemalangan paling tinggi adalah motosikal. So dari segi pertama dari segi keselamatan lah, mungkin untuk yang untuk register untuk membawa Gojek dia ada orang kata perlu ada syarat-syarat yang lebih detail lah, lebih Ramai jawaban rakyat Malaysia kurang bersetuju dengan adanya Gojek kalau masuk ke Malaysia ini ya. Kalau di Indonesia ya banyak ya penumpang perempuan, lelaki yang bawa ya. Kalau di Malaysia ini sangat dititik beratkan antara kesopanan dan juga hukum, ada muhrimnya juga, antara perempuan dan lelaki kan tidak boleh saling berdekatan kan kalau bukan suami istri. Nah macam itu. Dan juga daripada segi keselamatan, kalau di Indonesia menurut Sari kan, kalau macam kita di Medan ya, itu dia jalannya itu kita tak besar-besar sangat macam di Malaysia. Kita jalannya kecil-kecil, lalu-lalu tepi-tepi gang-gang macam itu. Malaysia ini kalau yang jam itu biasanya kebanyakan hanya di Kuala Lumpur saja kan. Itu pun kalau di Kuala Lumpur kan sudah ada transportasi publik yang sangat bagus. Macam sekarang sudah banyak pembangunan MRT, LRT, bus setiap berapa menit sekali sampai. Jadi tidak diperlukan menurut kita itu Gojek moto membawa penumpang. Tapi kalau Foodpanda, GrabFood, nah itu perlu lah ya kan teman-teman. So itulah tadi yang Sari lihat di Malaysia ini. Jadi untuk teman-teman Indonesia, kalian tak boleh temukan Gojek di sini. Kalau kalian mau datang kemana-mana, kalian gunakan transportasi publik juga boleh. Di sini bagus juga, dan juga boleh order Grab karena di sini Grabnya juga murah-murah. Oke, so segitu aja video kali ini. Kalau kalian ada tanggapan lain, komentar lain, boleh juga komen di ruang komen dekat bawah. So, thank you for watching. See you on my next video. Misari, bye.